فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' di kitab Al-Bay' jual beli. Permasalahan yang diangkat oleh Syekh Musa Al-Hajjawi dalam Zad Al-Mustaqni' yaitu hukum menjual tanah di area yang dikuasai oleh orang-orang muslim secara paksa dalam rangka peperangan atau setelah peperangan karena untuk mendakwahkan tauhid di tanah tersebut. Walaupun ini pembahasan sebenarnya tidak memberikan faedah secara praktik di zaman sekarang. Mungkin di zaman ketika Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya mungkin bisa diterapkan, tapi sekarang area-area tersebut itu semua bisa diperjualbelikan. Dikatakan oleh Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wala yuba'u ghairul masakini mimma futiha unwatan ka ardi Syami wa Misra wal Iraq. Tidak boleh dijual belikan selain rumah-rumah. Jadi tanah tidak boleh dijual belikan kalau tanah tersebut hasil dari futiha unwatan, yaitu setelah terjadinya peperangan atau penguasaan daerah oleh kaum muslimin secara paksa karena penghuninya tidak mau menerima dakwah setelah kesepakatan atau semisalnya. Seperti tanah Syam di masanya dulu, seperti tanah Mesir di masanya dulu, seperti tanah Irak di masanya dulu. Kemudian kata Syekh Mansur Al-Buhuti dalam Ar-Rawd Al-Murbi' wa huwa qawlu Umar. Ini pendapat Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib wa Ibni Abbas wa Ibni Umar. Pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa begitu? Kenapa tidak boleh bumi atau tanahnya itu diperjualbelikan? Li'anna Umar waqafaha 'alal muslimin. Karena Umar mewakafkan tanah ini atas kaum muslimin. Mewakafkan tanah atas kaum muslimin. Jadi sesuatu yang diwakafkan itu tidak bisa diperjualbelikan. Sesuatu yang diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan, namun bangun atau bumi yang diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan. Namun bangunan yang terdiri atau berdiri di atas bumi ini bisa diperjualbelikan. Bangunannya bisa diperjualbelikan, hanya saja maslahat penjualan tersebut itu hendaknya kembali ke tanah wakaf. Taib di sini dianggap bahwasanya tanah Syam, Mesir, Irak ketika itu diwakafkan sehingga tidak bisa diperjualbelikan tanahnya walaupun bangunannya bisa. Wa ammal masakinu fayasihu bai'uha. Adapun jual beli bangunan yang berada di tanah wakaf itu sah jual beli bangunan tersebut. Sah jual beli bangunan tersebut. Lianna as-sahabata iqtata'u al-khutata fil Kufati wal Basrati fi zaman Umar
wa banauha masakina wa tabaya'uha min ghairi nakir. Karena para sahabat mereka telah memberikan garis-garis di daerah Kufah, Basrah, ini di zaman Umar bin Khattab, dan mereka membangun di atas lahan-lahan tersebut, di atas petak-petak tersebut, di atas kaflingan, ya, itu membangun tempat-tempat tinggal. Kemudian mereka menjual belikan tempat tinggal tersebut tanpa ada yang mengingkari, ya, walau kanat alatuha min ardil unwah, meskipun peralatan yang dipakai untuk membangun rumah itu berasal dari bumi unwah tersebut, yaitu bumi yang dikuasai itu. Jadi tanah atau buminya itu tidak diperjualbelikan, namun bangunan yang terbangun di atasnya boleh diperjualbelikan, walaupun bangunan tersebut terbuat dari tanah atau batu yang berasal dari lahan itu. Ya, karena yang dilarang ini jual beli adalah jual beli lahan, bukan jual beli zat tanahnya, jual beli lahan. Ya, jadi kalau membuat semen, pasir, atau menjadikan semen atau pasir atau batu bata atau batako yang itu terbuat dari lahan di daerah itu, lahan wakaf, ya, maka itu tidak apa-apa, ya. Au kanat mawjudatan halal fath, atau benda-benda tersebut, ya, perkakas atau bangunan, modal bangunan, ya, seperti batu-batunya itu berada di daerah tersebut ketika terjadi al-fath, yaitu pembukaan lahan dakwah. Ya, kalau misal kita membuka lahan dakwah, misal saja ini zaman kekhalifahan ketika itu di daerah Persia misal, atau di daerah Syam, ya, kita melakukan dakwah di sana dan mereka ternyata tidak mau ikut, akhirnya terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan di daerah itu ada sungai, ada batu-batunya, kemudian kita orang Islam menang, maka pemimpin kaum muslimin sebenarnya harusnya membagi lahan-lahan tersebut untuk pasukan-pasukannya. Namun ketika itu misalnya pemimpin kaum muslimin mewakafkannya, ini lahan tidak kita bagikan melainkan kita wakafkan untuk kaum muslimin, wakaf. Nah, maka benda-benda itu benda-benda aslinya, maka lahan itu wakaf. Namun benda-benda tersebut seperti batu sungai, tanah liat, tanah yang bisa dipakai untuk bangunan dan seterusnya, itu semua bisa digunakan untuk bangunan dan bisa bangunan itu diperjualbelikan. Wa ka'ardil unwati fi dzalika ma jallau anhu faza'an minna. Sama hukumnya seperti bumi unwah, bumi paksaan, ya, lahan paksaan, itu sama hukumnya ma jallau anhu faza'an minna, yaitu kalau misalnya penghuni daerah tersebut mereka kabur, lari, memisahkan diri dari rumah-rumah mereka karena takut dengan kedatangan kita, maka hukumnya itu hukum sama. Nanti bagaimana waliul amri atau panglimanya atau pemimpin kita membagi-bagi atau tidak. Wa ma sulihu ala annahu lana, atau lahan yang terjadi musalahah, ya, pemilik aslinya itu mereka melakukan musalahah, yaitu perdamaian, ya, daripada dijajah, diperangi, ya udah mendingan udahlah didamaikan aja oleh mereka kepada kita berupa lahan-lahan ini dikasih, gitu, ya. Taib, wa nuqirruhu ma'ahum bil kharaj bi khilafi ma sulihu ala annahum annahu lahum kal hira wa Ullais wa Baniqa wa Banqi, ya, ini nama-nama daerah di daerah Syam atau Irak, di daerah bukan Syam, di daerah Irak. Wa ardu Bani Saluba min aradil Irak, ini semua daerah Irak yang ketika itu terjadi musalahah. Ala kulli hal, ini semua sebenarnya tidak ada thamarah tatbiqiyah, yaitu buah praktek di zaman sekarang, karena daerah-daerah ini pun, ya, sekarang semuanya, ya, bisa diperjualbelikan, lahannya maupun bangunannya, ya, lahannya maupun bangunannya. Taib, sekarang masalah
asbabul milk, yaitu kepemilikan. Dalam fikih kepemilikan itu memiliki sebab. Kepemilikan itu memiliki sebab. Dalam fikih al-milk lahu asbab. Kepemilikan memiliki sebab. Apa sebabnya seseorang memiliki sesuatu? Ya, ini dalam fikih ditinjau. Sebabnya seseorang memiliki sesuatu, pasti ada sebabnya. Kok dia bisa memiliki itu? Adapun kalau misalnya sebab selain dari ini, maka ada hukum tersendiri. Ya, kita lihat di sini asbab al-milk, yaitu sebab-sebab seseorang memiliki sesuatu. Asbabul milk yang pertama yaitu sebab memiliki, yang pertama dengan bi'iwadin mali, itu yang pertama. Yang kedua bi'iwadin ghairi mali. Yang ketiga bighairi iwadin. Yang keempat biqahrin. 4 penyebab seseorang memiliki sesuatu. 4 penyebab seseorang bisa memiliki sesuatu. Yang pertama, bi'iwadin mali, yaitu dengan adanya timbal balik yang bersifat materi, harta. Bi'iwadin mali, ya, dia bisa memiliki karena ada apa? Timbal balik yang bersifat harta. Itu yang pertama. Yang kedua bi'iwadin ghairi mali. Dia memiliki sesuatu dengan sebab timbal balik namun bukan berupa harta. Bukan berupa harta. Timbal balik namun bukan berupa harta. Beda dengan nomor pertama. Sama-sama ada timbal balik, namun perbedaannya yang pertama timbal baliknya itu adalah suatu materi atau harta. Adapun yang kedua timbal baliknya bukan berupa harta. Yang ketiga bighairi iwad, dia mendapatkan sesuatu bukan karena iwad, bukan karena adanya timbal balik. Bukan tanpa timbal balik. Yang ketiga tanpa timbal balik, memiliki sesuatu tanpa timbal balik. Ya, yang keempat biqahrin, memiliki sesuatu karena ya memang dipaksa untuk memiliki sesuatu itu, dipaksa. Mau enggak mau harus punya, harus memilikinya. Mau enggak mau harus dapat itu. Ya, taib. Seperti apa? Kita akan contohkan. Yang pertama bi'iwadin mali. Seseorang mendapatkan atau memiliki sesuatu dengan adanya karena dia melakukan timbal balik yang bersifat harta, kayak jual beli. Jual beli mubadalatu malin bimal. Ya, pernukaran harta dengan harta, ini jual beli. Jual beli, timbal balik yang bersifat jual beli. Dan jual beli itu berarti kan kita bayar dengan uang atau dengan barang. Gitu, kita bayar harganya uang atau dengan barang. Dengan uang virtual maupun uang cash. Itu semua mal, harta. Jadi harta itu enggak mesti materi yang sifatnya konkret, bentuknya itu fisiknya kelihatan atau kerasa, kepegang. Sekarang zaman virtual, maka ada namanya harta virtual. Seperti ya uang-uang virtual yang kita punya. Maka jual beli, misalnya kita membeli di Indomaret, Ciki misalnya, kita ini kan melakukan iwad, yaitu gantinya adalah kita menyerahkan uang misal 20.000, dan kita dapat Ciki 20.000. Maka 20.000 ini namanya iwad, yaitu timbal balik. Untuk mendapatkannya, untuk memiliki Ciki itu saya kasih sekian 20.000. Dan 20.000 ini mal, harta. Ya, maka ini yang disebut al-milik bisababi atau bisababi iwad al-mali. Memiliki sesuatu karena sebabnya apa? Ada timbal balik yang bersifat harta. Oke. Itu yang pertama, jual beli. Yang kedua, memiliki sesuatu, ini semua masalah kepemilikan sah, ya. Sehingga setelah memiliki itu kita bebas melakukan apapun yang dengan apa yang kita miliki. Kalau kita misal udah beli Ciki 20.000, kita dapat Cikinya. Kita mau jual Ciki itu lagi, silahkan. Kita mau sedekah dengan Ciki itu, silahkan. Kita mau makan rame-rame juga hak kita karena kepemilikan kita. Yang kedua, memiliki dengan sebab
Reward yaitu timbal balik, namun bukan bersifat harta. Bukan bersifat harta, bisa bersifat makna atau jasa dan semisalnya. Seperti apa? Sadaq yaitu mahar. Kepemilikan ada timbal balik namun bukan sifatnya harta. Benda yang kita berikan bukan sifatnya harta. Untuk mendapatkan memiliki hal tersebut bukan dengan harta. Yaitu contoh di antara contohnya adalah sadaq atau disebut juga dengan mahar. Ya, disebut juga dengan mahar. Loh gimana mahar kok bisa? Ya, ketika seorang laki-laki memberikan mahar pada istrinya, maka mahar tersebut dimilikilah oleh istri. Dimiliki oleh istri. Dan apakah istri memiliki mahar itu karena istri telah memberikan harta pada suami? Enggak. Tetapi istri mendapatkan mahar itu karena memberikan dirinya pada suami. Dirinya itu bukan harta. Ya, memberikan keperawanannya pada suami dan itu bukan harta. Ya, dan itu bukan harta. Apakah mahar itu adalah hak istri? Adalah hak istri. Wajib untuk ditunaikan pada istri, baik berkala maupun tunai segera. Tapi istri berhak mendapatkannya. Ya, maka mahar itu termasuk kepemilikan yang dengan ada timbal balik namun bukan dengan harta. Ya, timbal balik namun bukan dengan harta. Kemudian contoh lain untuk nomor 2 ini, sewa jasa misalnya. Sewa jasa. Sewa jasa ini dengan ada agreement sebelumnya. Sebagaimana akad nikah ada agreement, sewa jasa ada agreement. Ada akad gitu ya. Seseorang ketika dia misal driver mobil, dia punya skill driving. Ya. Kemudian ada orang menyewa dia sehari misal berapa? Dengan mobilnya misal 700. Maka dia mendapatkan uang 700. Namun orang yang menyewa apakah mendapatkan mobil? Enggak. Berarti timbal baliknya bukan dengan harta. Melainkan timbal baliknya dengan jasa. Jasa driving. Dan pembolehan memanfaatkan seat dan apa-apa yang di mobil. Ya, begitu. Maka penyewaan ijarah ini termasuk bagi orang yang memiliki barangnya atau memiliki skillnya, itu dia memiliki hasil dari itu, hasil uang sewa gitu. Namun timbal baliknya bukan dengan dia mengeluarkan harta untuk orang yang menyewa, bukan. Seperti kontrakan. Kontrak. Kita ngasih ke pemilik kontrakan uang kontrakan, dia dapat hartanya. Tapi yang dia berikan kepada kita bukanlah harta. Bahkan bukanlah rumah kontrakan, yang dia berikan kepada kita adalah pemanfaatan. Pemanfaatan. Maka dia, pemilik kontrakan, berhak untuk memiliki uang yang kita beri sebagai uang sewa. Sementara kita berhak memiliki yang dia berikan dari pemanfaatan dan pembolehan. Sementara kita tidak berhak atas rumah ini sebenarnya. Kepemilikan rumah ini kita enggak berhak. Makanya beda antara ngontrak dengan memiliki rumah. Dari banyak sisi. Ya tentu kalau misal ngontrak ya, ada kondisi rumah kontrakan yang mengganggu kenyamanan pemanfaatan rumah, maka itu risiko ditanggung siapa? Ditanggung pemilik rumah. Kecuali jika ketidaknyamanan tersebut sebabnya adalah orang yang ngontrak itu sendiri. Ya. Misalnya orang yang ngontrak, dia ngontrak di rumah, tapi dia melihara ular piton. Ya, dan kemudian dia terganggu dengan ular piton yang dia pelihara sendiri.
Apakah kemudian dia nuntut pemilik kontrakan? Ya enggak lah. Lah salah situ sendiri kan, situ yang melihara ular, situ yang terganggu, masa saya yang nanggung? Ah kan itu. Tapi kalau misalnya rumah kontrakan ini rusak airnya, kok air pakai apa ya? Mesinnya rusak, mesin air apa namanya? Apa sih mesin air itu ya? Itulah dinamo atau apalah gitu rusak. Dan itu bukan karena dia. Qadarullah mesinnya tua gitu. Maka apakah yang mengganti mesin tersebut resikonya untuk pemilik kontrakan atau yang kontrak? Pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan. Karena kontrakan itu dimiliki oleh pemiliknya, bukan dimiliki oleh penyewanya. Gitu ya. Taib. Jadi penyewa rumah tidak memilikinya. Penyewa rumah tidak memiliki rumah. Tapi penyewa rumah memiliki pemanfaatan. Ya gitu. Taib. Kemudian yang ketiga, sebab memiliki sesuatu bukan karena iwad, bukan karena timbal balik, tanpa timbal balik. Dia memilikinya tanpa timbal balik. Maka ini sah memilikinya jika dia memilih untuk memilikinya. Nah, memiliki sesuatu tanpa dia harus memberikan timbal balik, tanpa ada timbal balik yang diberikan. Seperti apa? Dia dapat hadiah, dia dapat sedekah, ya, pemberian, hibah. Maka dia boleh memilikinya kalau dia rela untuk menerimanya. Adapun kalau dia tidak rela menerimanya, maka dia tidak memilikinya. Nanti nomor 3 ini beda sama nomor 4 ya. Nomor 3 ini berarti apa? Memilikinya karena memilikinya tanpa timbal balik, tanpa feedback. Seperti disedekahin, dihadiahin, dihibahin. Maka dia berhak memilikinya jika dia rela memilikinya. Jika dia tidak rela atau tidak mau memilikinya, maka dia tidak memilikinya. Maksudnya gimana? Gini. Kalau Anda ngasih antum sehelai sarung, antum mau enggak? Mau, alhamdulillah. Ya khair. Apakah antum harus memberikan sesuatu ke Anda? Enggak. Enggak ada timbal balik karena murni Anda pengen ngasih hadiah buat antum. Ketika antum sudah pegang itu, maka apakah sarung itu menjadi hak antum? Udah menjadi hak antum. Bolehkah kemudian antum menjual sarung itu? Secara fikih boleh, tapi secara perasaan ya janganlah, nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Gitu. Nah, ini. Tapi ada kalanya seseorang menolak hadiah. Seseorang menolak hadiah. Misalnya kasih ke antum sarung, tapi motifnya antum gak suka, atau antum udah kebanyakan sarung, ya terus antum bilang afwan anak nggak, bukannya nggak orang bersyukur, afwan jangan kasih anak sarung, ya, oke. Maka ketika antum menolak, berarti antum nggak menginginkan untuk memiliki sarung itu, khalas, berarti nggak memiliki, ya udah, karena antum menolak ya udah, ada diam. Nah. Kemudian Anda mau jual sarung itu ke orang lain. Tiba-tiba antum cegat, loh katanya buat Ana, kok antum jual? Lah ini gimana? Antum tadi nggak mau. Berarti ini bukan milik antum, masih milik Ana gitu. Ya, jadi kepemilikan sebabnya tanpa adanya timbal balik itu harus rela dulu. Kalau antum rela menerimanya, baru itu milik antum. Kalau antum nggak rela menerimanya, maka itu bukan milik antum. Ini seperti sedekah, hadiah, hibah. Ya, sedekah, hadiah, hibah. Bedanya dengan yang keempat, memiliki sesuatu secara qahr, karena dengan sebab qahr, yaitu dipaksa. Dipaksa di sini bukan berarti dipaksa, ayo ini buat kamu, harus mau, bukan gitu. Tapi secara syar'i mau nggak mau dia memiliki itu. Anak kasih contoh 2, Pak. Yang pertama warisan. Yang kedua barang pungutan setelah ta'rif setahun. Ya, yang pertama warisan.
Yang kedua, barang pungutan yang bernilai dan telah disiarkan setahun. Kita warisan dulu. Warisan, syi'ta am abait, mau atau enggak mau, terima atau enggak terima, itu milik antum. Hatta antum enggak mau, tetap itu milik antum. Dan masalah warisan ini masalah yang kompleks di tanah air ini. Banyak dari individu yang enggak jujur dan enggak takut akhirat dengan warisan ini. Nauzubillah min dzalik. Warisan, ya. Kalau misalnya seorang anak kecil, bapaknya meninggal dan bapaknya kaya, anak kecil ini nggak tahu apa-apa, maka dia dapat warisan misal baki, yaitu sisa dari setelah dibaginya warisan ke ahli waris lainnya, maka dia mendapatkan misal 500 juta anak ini, bagian warisnya, meskipun dia masih kecil. Maka dia harus punya itu udah miliknya, haknya, udah dipaksa. Nah, secara syar'i itu haknya, ya, hak dia, hak anak ini 500 juta. Ya, ini namanya al-milk bisababil qahr. Secara syar'i yaitu memiliki sesuatu karena memang syariat memaksanya untuk memilikinya, khalas, nggak ada pilihan lain. Dan masalah ini bukan masalah zuhud atau enggak, udah masalah dia memang pilihan, secara mau enggak mau dia milih. Ya. Mau enggak mau dia memilikinya. Itu warisan. Walaupun dia udah kaya, terus dapat warisan lebih kaya lagi. Ya. Mau dia tolak, ya dia kan bisa harus memiliki itu. Kecuali setelah dia memilikinya kemudian dia apa? Mensedekahinya. Nah, ini beda lagi. Yang penting dia miliki dulu itu. Maka ajaibnya di pengadilan perdata kadang-kadang ketika ada keluarga, perwakilan keluarga menyusun item atau bagian apa saja yang merupakan warisan dari almarhum. Kadang-kadang kakak sulung itu memanipulasi data dan melaporkan bahwasanya harta warisannya ini dan ada harta warisan yang tidak dicatat di akte waris itu. Dengan alasan itu akan saya kelola sendiri. Dengan alasan itu nanti buat saya, modal buat saya. Ya, ini kezaliman yang sebagian orang ini melakukannya. Biasanya kakak sulung yang paling atas. Jadi ada bagian yang diporsikan sengaja buat dia secara underground gitu loh. Namun secara akte yang formal, ini buat keluarga nih, adik-adiknya dan seterusnya, kita bareng-bareng nih. Tapi yang ini buat saya, akan saya kelola. Alasannya gitu. Atau ini khusus buat saya. Dan adik-adiknya nggak tahu. Subhanallah. Ini kecurangan yang kerap terjadi yang mungkin pengadilan nggak salah karena pengadilan hanya menerima data dan hakim hanya mengetuk atau mendatangi ini untuk yang zahir saja. Adapun yang ditilap dan disembunyikan maka itu urusan orang ini dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal itu hak siapa sebenarnya? Hak ahli waris lainnya juga. Yang mau nggak mau mereka harus menerima. Tapi ini ada kemudian udah syariat memberikan keluasan mau nggak mau harus terima, tapi malah dicaplok oleh pihak pembajak ini yaitu kakak sulungnya. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya buat akhiratnya. Ya. Kemudian yang kedua dari contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu memiliki sesuatu karena syariat memaksa untuk memiliki. Yaitu al-luqatah ba'da ta'rif. Apa itu maknanya? Barang temuan yang berharga setelah disiarkan selama setahun. Enggak ada yang ngaku itu punya dia. Maka itu sudah menjadi milik penemunya secara paksa.
Kalau barang itu memang memiliki value secara urf zaman dan tempat itu. Misal antum menemukan kantong berisikan emas. Itu kalau dinilai saat itu bisa ratusan juta. Ini valuable. Jelas. Maka perlunya di sini antum untuk apa? Menta'rif namanya. Ta'rif yaitu mengumumkan. Jangan di masjid. Karena mengumumkan barang hilang nggak boleh di masjid. Mengumumkan di RT, di RW, di mading RT. Pengumuman ditemukan barang berharga. Bagi siapa yang merasa hilang barang berharganya, maka di daerah ini maka hendaknya hubungi gitu. Itu dah disebarkan. Selama 1 tahun nggak ada yang mengklaim itu barangnya. Maka secara qahr, secara paksa itu barang dimiliki oleh siapa? Laqitnya, orang-orang yang memungutnya pertama kali. Gitu. Bukan oleh polisi, enggak. Tapi jadi ketika misal kita menemukan barang berharga ini kemudian kita memberikan laporan ke polisi, misal saja. Tertulis surat laporan itu, namun kemudian karena polisi akan mengumumkannya maka barang itu dipegang oleh polisi. Setelah setahun kita cek nggak ada yang mengklaim. Maka nggak boleh itu ditahan polisi lagi, harus diserahkan kepada orang pertama yang menemukan itu. Ya, mau nggak mau? Pasti mau, kalau dapatnya ratusan juta pasti mau, gitu. Ya seperti itu. Nah, adapun selain ini semua ketika dapat nomor pertama, 2, 3, 4 ini, antum mendapatkan uang karena tukeran apa barang misalnya ini bi'iwadin mali, atau antum dapat uang tapi antum tidak memberikan barang padanya melainkan antum memberikan jasa driving dan semisalnya. Atau antum dapat uang karena sedekah dari orang, atau antum dapat uang karena warisan, misalnya. 4 ini menjadi milik antum. Yang mana antum boleh melakukan apapun dengan apa yang antum miliki. Nah, beda dengan yang disebutkan dalam kitab. Ya, seseorang memiliki rumah di tanah yang sudah diwakafkan. Yang tadi diwakafkan oleh Umar bin Khattab, misal di tanah Syam. Rumah boleh dijual beli karena itu milik antum. Tetapi tanah itu bukan milik antum. Memang rumahnya milik antum, tapi tanahnya hak antum tapi bukan milik antum. Maka tanah ini enggak termasuk yang pertama, enggak termasuk kedua, enggak termasuk ketiga, yang enggak termasuk keempat. Karena tanah ini sudah milik Allah Azza wa Jalla, diwakafkan. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, gitu. Wallahu a'lam.